Sidang lanjutan, perkara sangkaan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yang berdampak Kaico Liliana Herawati ditetapkan sebagai terdakwa memasuki agenda pemeriksaan terdakwa. Di persidangan, Kaico yang menerima akta nomor 16 berisi pernyataan pengunduran diri dari perkumpulan maka membuat akta nomor 8 sebagai counter yang berisi sang Kaico Liliana Herawati tidak mengundurkan diri. Counter akta nomor 8 atas saran paralegal, terang Kaico. Lebih lanjut, sang Kaico Liliana Herawati secara tegas di persidangan mengatakan, akta nomor 8 tersebut tidak pernah digunakan. Sang Kaico juga menambahkan, saat di berita acara pemeriksaan atau BAP, ada keterangan yang tidak benar yaitu, akta nomor 8 tidak pernah digunakan laporan ke Bareskrim. Pernyataan dalam BAP oleh sang Kaico sudah pernah diajukan guna perubahan keterangannya namun, bersamaan dengan itu, sang Kaico bersama anaknya sehingga secara mental terganggu. Sedangkan, penasehat hukum terdakwa yang menyentil kebenaran terkait akta nomor 8 tidak pernah digunakan di Bareskrim oleh sang Kaico dijawab tegas berupa, benar. Di ujung keterangan sang Kaico menyatakan, bahwa dirinya tetap pada keterangannya yang di persidangan. Secara terpisah, penasehat hukum terdakwa, Gregorius saat ditemui usai persidangan, di hadapan awak media menegaskan, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi-saksi serta keterangan sang Kaico menerima akta nomor 8 setelah dilaporkan sehari kemudian. Bagaimana bisa sang Kaico menggunakan akta tersebut, sehari sebelumnya dilaporkan dan keesokan hari menerima akta nomor 8, terang Gregorius. Sementara, salah satu anggota perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai yakni, Surya, membeberkan, diketahuinya dana perkumpulan 11 miliar dialihkan ke dua bank lainnya namun, beban biaya ditanggungkan ke perguruan karate. Dari sinilah, saya ketahui, ada peralihan dana 11 miliar. Bukti-bukti tersebut, kita temukan pasca perpindahan ke sekretariatan berupa, 15 transaksi ditarik secara tunai dan disetor secara tunai juga ke bank lain, terang Surya. Pengurusnya perkumpulan. Pernah ya? Tidak pernah sedikit pun. Dari pendiri maupun dari perkumpulan. Iya. Malah dapatnya, siapa yang antar ke Batu Malang? Dikirimkan. Gimana? Kurir. Dikirimkan kurir. Terus apa reaksi saudara setelah dapat ini? Terus terang saya kaget Pak Jasa. Ya, terus? Karena di situ berisi bahwa menyetujui pengunduran diri saya. Ya. Kenapa akte itu dibuat tahun 2020 tetapi saya baru terimanya tahun 2022? Itu pun bukan melalui pendiri perkumpulan atau pengurus perkumpulan atau bahkan notaris pembuatnya, tetapi saya menerimanya melalui MPD. MPD-nya? Saya memberikan kuasa kepada saudara Andi Prayitno karena notaris pembuatnya tidak berani memberikan akte salinan pendirian perkumpulan 2015. Di sidang MPD itulah notarisnya memberikan dua salinan akte tersebut sekaligus. Baik, terus apa reaksi saudara setelah menerima akte tersebut? Saya mengadakan rapat intern kepada seluruh pengurus. Antara lain? Ketua bidang pembinaan Bapak siapa kalau boleh? Bapak Alex Wantoro. Terus? Ketua Forum Sabu Hitam Nasional Bapak Rudiantono. Ya. Perwasitan Siono Anggono. Sekretaris Pusat Mirna. Yang saya ingat. Yang ingat itu. Itu ingatnya di mana saudara mengumpulkan para pihak tadi? Saya melalui Zoom yang mulia. Oh, Zoom. Zoom Pak Jasa. Iya. Ya, baik. Dari Pak Chandra, Pak Alek atau Pak ini pernah diundang nggak? Pak Kennedy segala macam? Mereka bukan pengurus perguruan. Nah, terus? Jadi nggak diundang? Nggak diundang. Ini kan masalah perkumpulan. Ini berkenaan dengan perguruan karena menyangkut saya sebagai pimpinan pusat perguruan. Apa hasil yang didapat dari perkumpulan tersebut yang saudara undang para pihak tadi? Semua pihak termasuk tim legal waktu itu. Siapa tim legal? Tim legalnya adalah saudara Usman Wibisono. Kemudian dari masukan semuanya itu bahwa untuk dibuatlah akte nomor 8
Akte nomor 8. Akte nomor 8 idenya siapa? dari masukan yang hadir di rapat. Ya. Apa intinya akte nomor 8? Akte nomor 8 itu untuk mengcounter akte nomor 16 yang saya terima. Intinya bahwa saya memang tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan. Siap. Izin memperlihatkan akte nomor 8 yang mulia. Saudara ke notaris ya? Betul. Saudara yang menghadap sendiri atau didampingi tim legal? Enggak, saya menghadap sendiri. Saudara menghadap sendiri karena saudara yang membuat pernyataan yang dituangkan di notaris Dr. Andi ya? Betul. Baik, masih ingat hari apa ya? Hanya tanggal 8 Juli ya? Iya. 8 Juli 2022 intinya membuat setelah adanya akte nomor 16 Betul. saudara buat tidak ada penyampaian dari tim legal saudara. Bagaimana kalau kita lakukan gugatan pembatalan terhadap akta nomor 16? Aku tidak ada. Tidak ada. Saudara juga tidak ada niat untuk ke sana. Mohon maaf, saya juga tidak paham secara. Tidak, karena tidak ada nanya ke tim legal, karena tim legal bisa. Tim legal itu kalau di dalam organisasi kan ujung tombak. Maju mundurnya apa tadi ini kan masalah hukum. Iya. Saudara di akta nomor 13 ada, kemudian tidak terima akta, tiba-tiba datang lagi akta nomor 16. Intinya saudara dikeluarkan. Enggak ada penyampaian dari tim legal. Kita batalkan saja. Enggak. Tidak ada, Pak. Ya, baik. Oke, saudara sudah buat ya akta nomor 8. Iya. Itu akta nomor 8 sudah pernah saudara gunakan. Sejak saya terima salinan dari Pak Andi Prayitno itu, saya tidak pernah menggunakan. Baik, kapan saudara menerima dari Pak Andi Prayitno? Kalau tidak salah itu 18 Juni. Sesuai bukti yang pernah kita Iya. lihat di persidangan ya. Betul, Pak. Baik. Saudara pernah diperiksa di penyidik Reskrim Polrestabes Surabaya? Pernah. Nah, apakah waktu saudara diperiksa didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi. Dari kantor mana? Kantor Wahab dan Baik. Apakah sewaktu saudara memberikan keterangan di penyidik ada paksaan, tekanan atau diarahkan? Maksudnya begini, sudah jawab aja ini, urusannya biar cepat selesai. Ada? Kalau kata-kata itu tidak ada, Pak Jaksa. Artinya saudara memberikan keterangannya bebas. Bebas, cuma mungkin secara mental aja yang Ya. saya ini. Mungkin karena mulur-mulur waktu juga capek kan mentalnya. Ada nggak yang tidak benar dari keterangan saudara di BAP tersebut? Ada, Pak Jaksa. Yang mana? Saya baru tahunya itu sesudah baca BAP. Kapan? Kemudian saya kurang ingat, Pak Jaksa. Nah, apakah sewaktu saudara kan biasanya di penutup setelah berita acara ini diperiksa, setelah berita acara pemeriksaan selesai dibuat, kemudian dibaca kembali oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya seperti di bawah ini. Kapan saudara membaca kembali? 2 hari kemudian atau 1 bulan kemudian atau berapa bulan kemudian? Beberapa hari kemudian kalau tidak salah. Bagaimana saudara bisa membaca kalau berkasnya ada di kepolisian? Tidak, waktu itu kan ada yang diberikan ke. Oh, baik. Ada salinan memang buat saudara satu Iya. exemplar ya? Iya. Yang mananya yang tidak sesuai menurut saudara? Saya kurang. Enggak, Pokoknya ada yang tidak sesuai. Apa? Keterangan yang mana yang tidak sesuai? Keterangan yang bahwa akte nomor 8 itu digunakan di Barreskrim. Ya. Itu. Iya. Saudara berapa kali diperiksa di penyidik? 1 kali atau 2 kali? Beberapa kali kayaknya. Ya, berapa kali ya? Sewaktu saudara diperiksa tambahan yang kedua, kenapa saudara tidak aman? Kan saudara sudah tahu beberapa hari kemudian. Pemeriksaan pertama 21 Maret 2023. Iya. Keterangan tadi yang saudara sebutkan itu di angka 14.
Poin 14 itu keterangan saudara. Kenapa di pemeriksaan kedua pada tanggal 30 Maret 2023 kan ada jeda tuh, saudara kan 2 hari kemudian saya tanya, kenapa tidak saudara ralat di sini? Kenapa di persidangan ini yang saudara ralat? Ini hanya tidak ada penekanan di sini. Yang mulia tadi menyampaikan saudara memberikan keterangan dalam keadaan bebas. Keterangan saudara untuk saudara, tidak untuk yang lain. Jujur saudara, poin buat saudara di mata saya. Tidak jujur saudara, negatif buat saya di mata saya. Nah, berkaitan dengan nomor 14 tadi, kenapa tidak saudara ralat di pemeriksaan tanggal 30 Maret 2023 dan adalah ya, saudara diperiksa 2 kali. Biasanya, apakah saudara tetap pada keterangan pemeriksaan terdahulu? Saya keberatan dengan poin yang sekian, saya memberikan klarifikasi bla 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 bla. Ini kalau kami baca tidak ada keberatan saudara. Saya sudah memberikan perubahan kepada penyidik, Pak Jaksa. Ya. Mengirimkan perubahan kepada penyidik, dan waktu BAP yang kedua itu terus terang saya sebagai status tersangka dan anak saya juga kebetulan ikut. Juga kondisi tidak memungkinkan secara mental bagi saya kira sudah sesuai dengan perubahan yang saya mintakan kepada penyidik. Ya. Ternyata saya baru ketahui bahwa Setelah selesai BAP, iya, baru tidak sesuai dengan apa yang saya minta. 2 kali pemeriksaan, apakah kedua-duanya saudara didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi. Didampingi ya, artinya di dalam suatu ruangan penasihat hukum saudara ada di sebelah ataupun duduk di sebelah sana. Tidak di luar, biasanya kan kamu di luar aja. Iya. Tapi saudara didampingi di dalam ruangan. Betul. Barangkali sebelahan ya duduknya. Iya. Baik. Berkaitan dengan tadi uang arisan yang harus dari uang perkumpulan, seharusnya periode kelima disetorkan ke rekening yayasan. Seingat saudara, berapa yang harus ditransferkan ke rekening yayasan? Saya tidak tahu, Pak Jaksa, karena tidak ada laporan pasti berapa dana akumulasi yang terkumpul dari hasil arisan sampai periode keempat. Nah, berkaitan dengan saldo pada buku rekening halaman resumnya lah, rekening koran. Di situ kan ada sekitar 22 jutaan. Apakah itu yang saudara maksudkan? Saya baru tahu belakangan kalau ternyata rekening arisan itu hanya tersisa seperti itu, Pak. Ya, saudara kapan tahunya tersisanya 22 juta? Sudah belakangan ini aja. Setelah proses sidang ini? Oh tidak. Tidak ya? Iya. Kapan saudara tahunya? Sewaktu diperiksa di penyidik sudah tahu belum? Sudah tahu. Sudah tahu. Sebelumnya lagi sudah tahu belum? Sebelumnya itu. Sebelumnya itu lagi sudah tahu ya? Saldonya cuma 22 juta. Betul. Saudara pernah tidak membuat surat ataupun kuasa hukum saudara menyurat ke Pak Chandra, ke Pak Erik atau dan lain-lainnya untuk meminta uang arisan diserahkan ke kami dengan tenggang waktu sekian, nominal sekian? Pernah? Saya waktu itu sebagai pimpinan pusat yang harus bertanggung jawab kepada warga perguruan semuanya karena hasil dari arisan itu untuk perguruan. Sebagai pimpinan pusat saya hanya mengetahui tanda tangan di surat tersebut. Ya, ada ya? Ya. Ada menagih ke Pak Chandra, ke Pak Erik, ke Pak Bu Junita juga pernah. Ya ingat? Saya tidak ingat Jadi karena dua itu ingat nggak ya? Iya. Seingat saudara surat yang saudara tangani berapa nominalnya yang saudara harus alihkan ke rekening yayasan? kurang lebih 11 M sekian. 11 M sekian. Iya. Saudara dapat angka itu dari mana? Tadi saudara kan bilang cuma ada lihat 22 juta. Dari mana dapat angka itu? 11 M itu melalui slip penarikan. Slip penarikan. Slip penarikan kalau tidak salah 15 sebentar slip penarikan. Ya, itu rentan waktu dari kapan sampai kapan? Saya tidak ingat karena Tahunnya? saya juga tidak ingat. Baik. Nah, dari 11 slip penarikan itu diakumulasi berapa totalnya? Kurang lebih 11 M sekian. 11 M sekian itu yang saudara ingin minta diserahkan. Itu tarik tunai atau ditransferkan ke rekening lain? Penarikan tunai. Tunai. Iya.
11M. Iya. Seingat terdakwa, siapa yang penarik di situ dan nomor rekening yang mana yang ditarik? Kalau yang ditarik itu dari rekening arisan yang saya ketahui hanya di Bank BCA. BCA. Terus penariknya siapa? Yang tanda tangan adalah Chandra Srijaya. Pak Chandra Srijaya dengan 11 kali. Iya. Nah, saudara tahu nggak ada rekening lain selain Bank BCA? Tidak tahu Pak Jaksa. Tahunya di persidangan ini ada Mayapada, ada Bank Artagraha, ada Bank BCA. Tahunya setelah di sini. Dari slip penarikan itu yang saya ketahui bahwa ternyata perkumpulan itu membuat rekening di luar BCA. Tadi katanya cuma BCA yang saudara simpan ininya, slip penarikannya. Itu kan ada yang bukti penarikan dari BCA diserahkan ke Bank Artagraha. Di clearing. Iya, seperti Ya, itu. berarti uangnya dipindahkan bukan Iya. dari tunai ya. Jadi Pak Chandra mengkelirikan dari BCA ke Mayapada Kayak pada sama dan Artagraha. ke Artagraha. Itulah yang saudara bilang akumulasi 11M. Betul. Nah, yang 22 itu saudara dapatnya kapan? Apakah setelah saudara membuat surat somasi atau sebelum saudara membuat surat somasi? Penagihan maksud saya, penagihan. Saya tidak ingat Jangan, karena ya? yang mengurus itu kan waktu itu ketua arisan Ketua arisan. dan komunikasinya dengan tim legal dari perguruan. Iya. Gitu ya. Iya. Oh, ini memperlihatkan surat yang tadi kami pertanyakan ya. Tapi nggak ada ya, saudara terdakwa ya, pendakian uang ke Pak Chandra, ke Pak Erik. Dari perlihatkan nggak? Juga kita saksikan dari kami setelah menangkap tim legal bertanya. Mungkin melanjutkan kami. Jadi saudara tadi menyatakan bahwa akte nomor 8 tidak pernah digunakan ya? Betul. Belum pernah ya? Baik, apakah dari pihak terdakwa ataupun dari pengurus persidangan pernah melaporkan beberapa orang di antaranya Chandra Srijaya, Erik dan sebagainya ke Barreskrim? Ada, Pak. Pernah? Ada, iya. Melaporkan terkait dengan apa? Pemalsuan surat dan penggelapan. Pemalsuan suratnya terkait dengan Akte nomor 16. akte 16 itu tadi Iya. yang menyatakan bahwa saudara mengundurkan diri. Betul. Itu yang melakukan saudara. Iya. Ya, terkait itu apa dalam sudah diproses? Sudah diproses tapi sampai sekarang masih lidik kalau tidak salah. Titik. Nah, tadi terkait dengan pemalsuan. Yang kedua terkait dengan penggelapan ya. Iya. Ya, penggelapan ini apa yang saudara laporkan terkait dengan penggelapan terhadap 3 orang? Itu berkenaan dengan uang arisan. Uang arisan seperti yang saudara jelaskan ada 11M tadi yang saudara tagih itu ya. Betul. Itu juga lidik juga. Iya, masih. Belum selesai. Setahu Tapi pihaknya sudah dilakukan pemeriksaan ke Jakarta. Iya. Ya. Sebentar. Ini hanya untuk menjelaskan atau untuk meluruskan ya. Tadi kan ada keterangan saudara di BAP ini kalau saya baca 3 kali saudara ini hanya untuk supaya jelas ya tadi apa yang pertama saudara diperiksa hari Selasa tanggal 21 bulan Maret. Yang mungkin nggak ingat ya, tapi ini juga ada di tahun 2023. Yang pertama, berikutnya nanti kami akan konfirmasi yang poin 14 tadi itu maksudnya. Berikutnya saudara diperiksa lagi tanggal 30 bulan Maret 2023. Ingat nggak ya? Tidak ingat. Jadi kami baca di BAP ya. Lalu yang terakhir, saudara diperiksa lagi pada tanggal 10 bulan April 2023. Jadi 3 kali saudara diperiksa di BAP. Nah, untuk poin yang 14, ya jelas ya ini. Saudara di situ menyampaikan bahwa saya melalui kuasa hukum bernama Eko, ya kan?
pernah menggunakan akta pernyataan nomor 8 tahun 2022 sebagai dasar pemuat laporan polisi. Maksudnya itu dari kita. Lalu pada pemeriksaan berikutnya yang kedua, pertanyaan penuntut dulu, saudara masih tetap dengan keterangan itu. Nah, ini poin 14, saudara masih belum berubah. Artinya masih tetap menyatakan bahwa saudara untuk memperkuat laporan tanggal 17 itu menggunakan akta nomor 8. Baru di pemeriksaan yang terakhir, yang ketiga, tanggal 10 bulan April, di sini saudara merubah poin 14 bahwa tidak benar, ini maksudnya bahwa tidak benar kuasa hukum bernama Eko pernah menggunakan akta. Maksudnya itu pertanyaan itu. Tadi saudara pertama kedua itu menyatakan menggunakan akta untuk memperkuat laporan tanggal 13 ini. Namun ketika dimintai keterangan atau di BAP tanggal 10 April, saudara berubah bahwa saudara melalui kuasa hukum bernama Eko Susanto tidak benar telah menggunakan akta pernyataan. Ini kan montanitir, maksudnya pertama menyatakan betul, baru ada perubahan. Nah, maksudnya ini betul tidak ini keterangan yang Tidak benar yang betul? mulia. Maksudnya itu saudara berubah keterangan di BAP pertama kedua itu, yang terakhir seperti ini bahwa melalui kuasa hukum saudara tidak pernah menggunakan akta. Jadi yang itu bukan benar menggunakan. Tidak menggunakan akta pernyataan nomor 8 6 Juni tahun 2022. Ini akhir saudara keterangan saudara ada perubahan. Itu maksudnya tadi. Saya rasa silakan kalau itu cukup ya untuk saudara ya. Silakan saya beri kesempatan satu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak ya. Oh, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Bajunya jelas nggak suaranya? Halo. Terima kasih yang mulia. Karena tadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah berkali-kali ditanyakan di dalam persidangan terkait pemeriksaan saksi-saksi, tetapi kami mencatat terutama pertanyaan atau klarifikasi yang diajukan kepada terdakwa oleh Yang Mulia Ketua Majelis. Kami ingin mengulangi dan ingin mendapatkan kepastian dari saudara terdakwa. Yang poin 14 tadi. Ya. Jadi saudara terdakwa intinya kan di pemeriksaan terakhir saudara mengatakan bahwa saudara tidak pernah menggunakan akta 8 itu untuk menjadi dasar laporan pidana saudara di Barreskrim. Benar seperti itu pernyataan saudara? Benar. Baik. Oleh karena itu, saya ingin klarifikasi dan ingin mencatat apakah pernyataan yang saudara ucapkan di dalam ruang sidang itu yang benar atau yang di BAP? Pernyataan yang saya buat di ruang sidang ini adalah yang benar dan Baik. saya berani disumpah. Baik, terima kasih. Jadi biar nggak terulang ya, tidak ada penyumpahan buat terdakwa. Makanya saudara kan bebas memberikan keterangan. Diterangkan aja ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kita kembali kepada awal rapat 7 November. Inti dari yang terjadi tanggal November itu adalah saudara Erik menulis di dalam lembaran itu baik sebelah maupun sebelah, dan tadi saya dengar bahwa saudara mengakuinya. Yang menjadi pertanyaan saya, poin 1, 2, 3 yang ada di dalam akta itu, mana yang sudah dijalankan, mana yang belum terjadi? Hanya poin 1 yang berisi bahwa Chandra Srijaya menyatakan berhenti sebagai ketua DPD perguruan. Poin 2 dan poin 3 belum terlaksana.
Baik, saya ulangi, poin 2 itu maksudnya adanya perubahan nama perkumpulan, mengeluarkan nama perguruan pembinaan mental karate dari perkumpulan. Itu poin 2. Betul. Poin 3 bahwa kemudian saudara akan mengundurkan diri kalau poin kedua itu sudah dilaksanakan. Betul. Ternyata poin kedua dan poin ketiga itu belum terlaksana. Betul. Sehingga saudara terdakwa yakin menyatakan bahwa saudara tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Betul. Baik. Saudara, di dalam akta nomor 13 tahun 2015 itu kan mengenai akta pendirian perkumpulan. Apakah saudara pernah tahu di dalam anggaran dasar itu bahwa jika saudara harus mengundurkan diri, saudara harus mengajukan surat tertulis kepada badan pengurus? Apakah saudara tahu? Saya baru mengetahuinya sesudah saya menerima salinan akte nomor 13 itu tahun 2022 kemarin. Kemudian saya membaca isinya bahwa kalau mundur harus membuat surat pernyataan secara tertulis di dalam yang diserahkan ke perkumpulan. Baik. Apakah yang dimaksud oleh anggaran dasar itu bahwa saudara harus mengundurkan diri, saudara sudah melakukannya? Sudah mengirim surat ke badan pengurus? Saya tidak pernah membuat surat mengundurkan diri. Iya. Boleh diulang lagi, mengapa saudara tidak mengajukan surat pengunduran diri? Padahal kan sudah banyak di seluruh sana sini, bahkan ada akta nomor 16 yang menyatakan saudara sudah keluar. Selama nama pembinaan mental karate dari perkumpulan tidak dirubah, saya tidak akan pernah keluar dari perkumpulan yang saya dirikan. Baik. Boleh kami tahu atau boleh saudara memberitahu sidang ini mengapa saudara bersikukuh untuk tidak keluar? Apakah demi nama pembinaan mental itu, atau demi warga perguruan, atau demi warisan, atau demi apa? Boleh saudara tegaskan di dalam sidang ini? Saya sebagai pimpinan pusat perguruan, karena menerima amanah dari ayah angkat saya, di dalam surat wasiat situ disebutkan bahwa saya harus melestarikan perguruan ini. Pendirian perkumpulan dan yayasan yang saya buat tujuannya adalah untuk melestarikan perguruan. Selama nama pembinaan mental karate belum dibuang, belum dihapus dari perkumpulan, saya tidak akan pernah keluar dari perkumpulan tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi, tadi hanya ingin penegasan mengenai akta 8. Jadi saudara benar ya, baru menerima tanggal 18 sore atau malam melalui kurir atau melalui orang yang antar ke rumah saudara. Benar begitu? Benar, saya terimanya malam hari tanggal 18 Juni. Oleh karena itu, alasan saudara membuat akta itu, akta nomor 8 itu sesuai karena kan ternyata bahwa laporan pidana saudara ke Mabes itu kan tanggal 17. Saudara saja baru terima aktanya 18. Seperti itu ya. Betul. Sementara cukup ya. Baik ya, jadi melanjutkan ya. Terdakwa tadi saudara menerangkan bahwa rapat tanggal 7 November ya diselenggarakan dalam rangka untuk kepentingan perguruan, kan itu. Perguruan apa? Perguruan atau perkumpulan? Rapat perguruan yang Perguruan, mulia. ya kan? Karena adanya saling serang di medsos tadi itu ya. Betul yang mulia. Walaupun saudara tidak tahu permasalahannya apa yang dipersoalkan oleh orang dua tadi itu kan. Jadi itu bukan rapat perkumpulan. Bukan yang mulia. Bukan rapat perkumpulan. Saudara kan di perguruan ini dengan Chandra kan sama-sama punya kedudukan ya, artinya di perguruan. Saudara sebagai apa di perguruan? Saya di perguruan sebagai pimpinan pusat. Ibu. Sedangkan Chandra Sirjaya adalah salah satu pengurus pusat yang ada di perguruan saya. Nah itu kapasitasnya lebih tinggi yang mana antara DPK dengan? Bisa disampaikan Pak terkait fakta sidang bahwa Bu Kaico ini
terkait akte nomor 8 ini Pak. Menurut kacamata Anda dari sisi hukum gimana ini Pak? Ya, dari kacamata hukum tentu kan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Bukti-bukti itu tidak menunjukkan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan akte perseorangan. Sebaliknya, pihak terdakwa atau penasihat hukum membuktikan bahwa akte 08 itu baru diterima sehari setelah laporan pidana itu terjadi. Bagaimana dia menggunakan? Tidak bisa, tidak ada bukti dia menggunakan. Ada surat daftar bukti-bukti. Tadi terdakwa juga sudah menyatakan dia tidak pernah memberi kepada siapapun kopinya maupun asli. Dia tidak pernah memberi. Dia saja baru terima 18 Juni. LP kan 17 Juni. Begitu. Menurut kacamata ini jeratan pasal untuk buka itu Tidak terpenuhi. tidak terpenuhi ya. Menurut tim PH sih tidak terpenuhi. Harapannya Menurut ahli hukum dari dunia lain bisa saja, kita nggak tahu. harapan putusan untuk buka itu Ya tentunya yang tertinggi lah, apakah flat, apakah onslat, ya terserah yang berkuasa saja. Kita sih cuma berdoa saja, walaupun bukti-bukti sudah maksimal. Ya. untuk Pak Surya terkait adanya dana 11M pengalihan ke 2 bank itu bisa disampaikan Pak? Terkait dana 11M itu ada pengalihan dana ke 2 bank itu bisa disampaikan Pak? Ya baik, itu semula kan permintaan saya untuk ada laporan keuangan yang tidak pernah diberikan. Tapi akhirnya kita menemukan bukti-bukti tersebut pada saat pemindahan sekretariat. Nah, di sana kita pun semula tidak tahu, tapi karena permintaan dari saudara Erik, ada dokumen yang terbawa, mohon dikirim ulang, dikirim kembali ke Surabaya. Tapi kita berketetapan supaya Erik mengambil sendiri ke Surabaya, karena itu hal penting. Disitulah ya ngambil ke Batu untuk ke Surabaya. Disitulah saya menemukan 15 transaksi tarik tunai dan dikirimkan secara tunai juga, store tunai ke bank lain, yang mana ongkos-ongkos setoran tunai itu diminta pada sekretariat perguruan, jadi kas perguruan yang diminta. Artinya apa? Ya jelas itu uang perguruan, bukan uang perkumpulan. Menurut saya begitu. Itu yang saya ketahui. Cukup ya Pak ya. Makasih.